Orang ini punya anak laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak seorang pun dari antara orang Israel lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya dari bahu ke atas. Kisi, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu, berkatalah Kisi kepada Saul anaknya, "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." Lalu mereka menjelajah pegunungan Efraim, juga mereka menjelajah tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka menjelajah tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika Samuel melihat Saul yang datang minta petunjuk, bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Samuel, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Inilah orang yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku." Sementara itu, Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Jawab Samuel kepada Saul, katanya, "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu akan makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan kemudian aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu." Maka keesokan harinya, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Sungguh, Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita." Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Refren, Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan Engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Refren, Ya Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersukacita. Tuhan mengutus aku mewartakan Injil kepada orang yang hina dihina, dan memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus selalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi, anak Alfius, duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil Lewi, si pemungut cukai. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemungut cukai ini terbilang dalam kelompok pendosa. Mereka adalah pengkhianat yang bekerja untuk penjajah. Mereka juga dibenci, dianggap najis oleh orang-orang Yahudi saat itu. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus justru memanggil Lewi itu untuk menjadi pengikutnya. Yesus datang untuk menobatkan para pendosa dan memanggilnya untuk menjadi perpanjangan tangannya. Mereka yang berdosa, yang mau bertobat, inilah yang ingin disembuhkan oleh Tuhan. Bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan mereka yang berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Lewi yang dikisahkan di dalam Injil, kita adalah juga orang-orang berdosa yang membutuhkan pertobatan, yang membutuhkan kesembuhan rohani dari Tuhan. Namun seringkali kesadaran ini tidak tumbuh, tidak muncul di dalam hati kita. Sehingga kita lebih sering melihat diri kita sebagai orang yang baik, orang yang suci, orang yang benar, orang yang paling. Sebagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lebih mudah menilai orang lain sebagai pendosa yang tidak layak mendapat kerahiman dari Tuhan. Nah, kesombongan diri inilah yang perlu untuk kita koreksi, untuk kita perbaiki. Karena Tuhan datang untuk kita semua, baik yang berdosa dan merasa tidak pantas, ataupun juga bagi kita yang berdosa dan merasa pantas. Selanjutnya